Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Untuk sumber informasi dari konten kali ini berasal dari kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang 5 pedang ajaib dalam kitab suci bersama pemiliknya. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar kisah tentang pedang-pedang yang terkenal di dunia, seperti Excalibur yang dimiliki oleh Raja Arthur dan pedang-pedang lainnya. Pedang-pedang itu dikatakan memiliki kemampuan yang besar dan memberikan kekuatan kepada pemiliknya. Namun tahukah saudara bahwa dalam kitab suci ada pedang-pedang yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang ajaib dan besar? Kebanyakan dari pedang-pedang itu tidak diketahui oleh orang-orang kebanyakan. Pada video kali ini, admin akan membahasnya bersama para pemiliknya. Yang pertama yaitu pedang Metusalah. Pedang Metusalah adalah sebuah pedang yang sangat luar biasa dan memiliki kemampuan yang besar dan ajaib. Pedang ini mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang kebanyakan. Informasi mengenai pedang ini tidak kita temukan dalam kitab suci, tetapi dapat kita temukan dalam kitab-kitab tersembunyi yang menuliskan tentang kisah Metusalah. Sesuai dengan namanya, pedang ini dimiliki oleh Metusalah, anak dari Henokh, seorang abdi Elohim. Dia adalah seorang penguasa bumi yang diangkat di zamannya menggantikan ayahnya Henokh. Dia berjalan di jejak ayahnya, mengajarkan kebenaran, pengetahuan, dan takut akan Yahweh kepada anak-anak manusia sepanjang hidupnya, dan tidak menyimpang dari jalan kejujuran, tidak ke kanan atau ke kiri. Pada waktu dia memerintah, semua orang pada waktu itu bangkit melawan raja yang saleh ini. Mereka tidak mematuhi ajarannya. Mereka mengejar kecenderungan jahat hati mereka dan melakukan segala macam perbuatan keji, terutama malaikat yang jatuh dan keturunan raksasa mereka yang menyebabkan kerusakan umat manusia. Hal inilah yang membuat Tuhan mendatangkan air bah ke atas bumi. Semasa hidup Metusalah, dia menyelamatkan bumi dari ribuan sedim dan lilin yang biasa dikenal dengan sebutan jin. Di zaman hidupnya, roh-roh jahat ini sering menemui seorang manusia dan berusaha untuk melukai dan bahkan membunuhnya. Sampai akhirnya Metusalah muncul dan memohon belas kasihan kepada Tuhan dan berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Ia menghabiskan 3 hari dalam puasa, dan kemudian Elohim memberikan izin untuk menulis nama kudusnya yang tak terkatakan atas pedangnya. Dan dia membunuh 94 juta makhluk iblis ini dalam 1 menit, sampai Agrimas yang pertama lahir dari mereka datang kepadanya, memohon dan memintanya untuk berhenti. Dan pada saat yang sama menyerahkan kitab yang bertuliskan nama-nama setan dan pimpinannya kepadanya. Dan Metusalah menempatkan pimpinan mereka dengan belenggu besi dan memeteraikannya, sementara sisanya melarikan diri dan bersembunyi di ruang terdalam dan relung laut. Pedang Metusalah adalah sebuah pedang yang indah dan memiliki ukuran yang cukup besar. Tidak seperti kebanyakan pedang lain, pedang ini adalah senjata yang dapat membuat makhluk-makhluk jahat dalam wujud sedim dan lilin yang biasa dikenal jin dapat terbunuh dan binasa. Kekuatan dari pedang ini berasal dari nama kudus Elohim yang tak terkatakan yang terukir pada bilahnya. Karena pedang ini, ia dipanggil Metusalah yang bisa berarti dia membunuh dengan pedang. Kemudian yang kedua, pedang Lewi.
Pedang ini juga mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang kebanyakan. Pedang Lewi adalah sebuah pedang yang diberikan oleh Tuhan kepadanya melalui perantaraan malaikatnya. Sesuai dengan namanya, pedang ini dimiliki oleh Lewi, anak ketiga dari Yakub. Pedang ini diterimanya dalam mimpi saat dia sedang tidur. Demikian dikisahkan. Ketika Lewi dan saudaranya sedang mengembalakan kawanan domba di Abel Meholah, roh pemahaman Yahwe mendatanginya, dan dia melihat semua umat manusia, bagaimana mereka merusak jalan mereka, dan bahwa ketidakadilan membangun tembok untuk dirinya sendiri, dan ketidaksopanan membangun tembok untuk dirinya sendiri, dan bertakhta di atas menara. Dan Lewi berduka atas generasi manusia, dan dia berdoa kepada Yahwe untuk menyelamatkannya. Dia kemudian tertidur, dan dalam tidurnya dia melihat gunung yang tinggi, dan lihatlah langit terbuka, dan seorang malaikat Elohim berbicara kepadanya dan berkata, "Masuklah Lewi." Dia kemudian memasuki langit pertama dan melihat lautan besar menggantung di sana. Dan lebih jauh, dia melihat langit kedua, lebih cerah dan lebih gemerlap daripada yang pertama. Dan dia berkata kepada malaikat itu, "Mengapa demikian?" Dan malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah heran akan hal ini, karena engkau akan melihat langit yang lain, luar biasa cemerlang, dan ketika engkau naik ke sana, engkau akan berdiri di dekat Yahwe, dan engkau akan menjadi pelayannya, dan menyatakan misterinya kepada manusia, dan bagian Yahwe adalah hidupmu. Dan dia akan menjadi ladangmu, dan kebun anggur, dan buah-buahan, dan emas, dan perak." Lalu malaikat itu menjelaskan kegunaan dari langit yang berbeda untuknya, dan semua yang terjadi di masing-masing langit, dan dia menyatakan hari penghakiman. Dia membuka gerbang langit ketiga, di mana Lewi melihat bait suci, dan Yahwe duduk di atas takhta dan mulia. Yahwe berfirman kepadanya, "Lewi, atasmu aku telah melimpahkan berkat imamat, sampai aku datang dan tinggal di tengah-tengah Israel." Lalu malaikat itu membawanya kembali ke bumi, dan memberikan perisai dan pedang, dan berkata, "Lakukan pembalasan atas Sikem untuk Dina, dan aku akan menyertaimu, karena Yahwe telah mengutus aku." Lewi bertanya kepada malaikat itu siapa namanya, dan dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang menjadi perantara bagi bangsa Israel, agar tidak dihancurkan sama sekali, karena setiap roh jahat menyerangnya." Ketika Lewi terbangun, dia kemudian pergi pada ayahnya, dan dalam perjalanan di dekat Gebal, Lewi menemukan perisai kuningan seperti yang pernah dilihatnya dalam mimpinya. Lalu dia menasihati ayahnya dan Ruben untuk mengatakan kepada Sikem dan Hamor serta semua rakyatnya untuk menyunat diri mereka, karena geram dan marah atas perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Lewi membunuh Sikem pertama-tama, dan Simeon saudaranya membunuh Hamor dan menghancurkan seluruh kota. Dan keturunan Lewi dipilih untuk keimaman dan menjadi orang-orang Lewi, supaya mereka dapat melayani di hadapan Yahwe seperti para malaikat untuk seterusnya, dan bahwa Lewi dan anak-anaknya diberkati untuk selamanya, karena dia berapi-api menjalankan kebenaran dan penghakiman dan pembalasan atas mereka semua yang bangkit melawan Israel. Dengan diberikannya pedang kepadanya merupakan tanda bahwa keturunan dari Lewi akan melakukan peperangan Yahwe. Pedang Lewi adalah sebuah pedang yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan penghakiman dan pembalasan kepada semua yang bangkit melawan Israel. Pedang ini adalah pedang yang dapat disembunyikan oleh Lewi atau menjadi tak terlihat oleh mata manusia. Saat dilihat, pedang ini akan membuat gemetar dan takut siapapun yang melihatnya, jika dia memiliki niat jahat atas keturunan Israel. Hal ini pernah menimpa putra tertua dari Raja Firaun yang berusaha untuk mengajak Lewi dan Simeon untuk bekerja sama melawan Yusuf karena keinginannya untuk mendapatkan Asnat istri Yusuf, karena dia sangat cantik. Putra Firaun
mengirim utusan dan memanggil Simeon dan Lewi kepadanya dan membujuk mereka untuk bekerja sama serta berjanji akan memberikan hadiah berupa emas dan perak yang melimpah dan juga pelayan-pelayan, rumah dan perkebunan yang besar, bahkan mengangkat mereka menjadi saudaranya, asalkan mereka membantunya membunuh Yusuf. Dia kemudian memamerkan pedangnya kepada Lewi dan Simeon sambil mengancam akan membunuh mereka jika mereka menolak untuk membantunya. Simeon kemudian marah mencabut pedangnya dan hendak menyerang putra Firaun, namun Lewi menahannya dan menenangkannya. Dan Lewi berkata kepada putra Firaun, "Tuan, mengapa engkau berbicara kepada kami seperti ini? Kami adalah orang yang menyembah Elohim, dan ayah kami adalah hamba Elohim yang maha tinggi, dan saudara kami Yusuf dikasihi oleh Elohim. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu yang begitu jahat di mata Elohim? Dan sekarang dengarkan kami dan berhati-hatilah, dan jangan pernah mengulangi apa yang baru saja engkau katakan tentang saudara kami Yusuf. Namun jika engkau bertahan dalam rencana jahat ini, lihatlah, pedang kami terhunus terhadap kamu." Dan mereka mencabut pedang mereka dari sarungnya dan berkata, "Apakah kamu melihat pedang-pedang ini? Bersama merekalah Tuhan membalaskan kemurkaan atas anak-anak Israel, atas yang dilakukan oleh Sikem karena saudari kami Dina." Dan anak Firaun melihat pedang mereka terhunus menjadi takut dan gemetar, dan jatuh terlungkup ke tanah di dekat kaki mereka. Dan Lewi mengulurkan tangannya dan mengangkatnya dan berkata, "Jangan takut, hati-hati saja kamu, jangan mengatakan apa-apa terhadap saudara kami." Dan mereka pergi darinya, meninggalkan dia gemetar dan takut. Pedang Lewi adalah sebuah pedang yang sangat luar biasa, karena merupakan pedang yang diberikan oleh Tuhan. Pedang ini mampu memotong berkeping-keping 15.000 prajurit. Kemudian yang ketiga, pedang perang bangsa Israel. Pedang ini pun mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang kebanyakan. Pedang perang ini, bangsa Israel adalah pedang yang dimiliki oleh prajurit perang bangsa Israel. Pedang yang dipakai oleh bangsa Israel dalam peperangan adalah pedang yang dibuat dengan petunjuk langsung dari Tuhan kepada Musa. Pedang ini dibuat pertama kali di zaman Musa dan dipakai oleh bangsa Israel saat mereka berperang melawan musuh mereka dalam peperangan. Dengan pedang ini, mereka akan mengejar musuhnya, 5 mengejar 100, dan 100 mengejar 10.000, dan mereka yang memusuhi bangsa Israel akan jatuh di hadapan bangsa Israel oleh pedang itu atas kuasa Elohim. Pedang ini terbuat dari besi yang dimurnikan dalam tungku dan dipoles seperti cermin wajah, dan dikerjakan oleh seorang pekerja yang terampil, dan dikerjakan secara tepat dengan hiasan dari biji-bijian emas murni yang timbul di kedua sisi. Perbatasan akan langsung ke titik, 2 di setiap sisi. Panjang pedang ini 1,5 hasta, dan lebar pedang ini 4 jari. Gagang pedang ini terbuat dari tanduk pilihan, dikerjakan oleh seorang pekerja yang terampil, didesain beraneka warna dengan emas dan perak dan batu mulia. Lebar sarungnya 4 jempol, dan dari ikat pinggang harus 4 telapak tangan sampai ke sarungnya. Sarungnya harus diikat pada kedua sisi dengan tali sepanjang 5 telapak tangan. Sebagai pedang yang dibuat dengan petunjuk dari Tuhan, pedang ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang terbilang besar. Tetapi pedang ini akan kehilangan kekuatannya jika pemiliknya melakukan dosa atau menyimpang dari kebenaran, terlebih lagi jika pemiliknya melakukan dosa penyembahan kepada berhala. Kemudian yang keempat, pedang Kenas. Sesuai dengan namanya, pedang ini dimiliki oleh Kenas, seorang pemimpin perang yang bangkit dari suku Yehuda. Kita dapat menemukan nama Kenas di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim. Selain itu juga, kisah tentang Kenas dapat dibaca dalam kitab-kitab tersembunyi lainnya. Kisah tentang Kenas dan pedang yang luar biasa yang dimilikinya terjadi saat Kenas berada dalam peperangan. Dia adalah pangeran yang terpilih atas suku Yehuda
dan dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel dalam peperangan. Kenas melawan musuh dengan 300 orang pelayannya. Hari pertama, ia membunuh 8.000 musuh dan hari kedua 5.000. Tetapi tidak semua orang mengabdi pada Kenas. Beberapa orang melawannya dan menyinggung dia dengan mengatakan, "Kenas tetap di rumah, sementara kami keluar di medan perang." Para pelayan Kenas melaporkan kata-kata ini kepadanya. Dia kemudian memerintahkan 37 orang yang mencerca dirinya untuk dipenjara, dan dia bersumpah untuk membunuh mereka jika Yahwe mau memberinya bantuan demi umatnya. Setelah itu, ia mengumpulkan 300 orang pelayannya, memberi mereka kuda, dan menyuruh mereka bersiap-siap untuk melakukan serangan mendadak pada malam hari. Tetapi dia tidak menceritakan rencana yang ia simpan dalam pikirannya. Para pengintai yang dikirim ke tempat pengintai melaporkan bahwa orang Amori terlalu kuat baginya untuk mengambil resiko pertarungan. Namun Kenas menolak untuk berpaling dari niatnya. Pada tengah malam, ia dan 300 pelayannya yang dapat dipercaya maju ke perkemahan Amori. Sampai di sana, ia memerintahkan orang-orangnya untuk berhenti, dan untuk melanjutkan serangan mereka, dia mengatakan mereka harus mendengar bunyi shofar. Jika shofar dibunyikan, mereka akan menyerang, tetapi jika shofar tidak dibunyikan, mereka harus pulang. Dengan sendirian, Kenas pergi ke perkemahan musuh dan berdoa kepada Yahwe dengan sungguh-sungguh. Dia meminta agar sebuah tanda diberikan padanya dengan berkata, "Biarlah ini menjadi tanda keselamatan yang Engkau berikan untukku hari ini. Aku akan menarik pedangku dari sarungnya dan mengayunkannya supaya berkilau di perkemahan orang Amori. Jika musuh mengenalinya sebagai pedang Kenas, maka aku akan tahu bahwa Engkau akan menyerahkan mereka ke tanganku. Jika tidak, aku akan mengerti Engkau tidak mengabulkan doaku, tetapi bertujuan untuk menyerahkanku ke tangan musuh atas dosa-dosaku." Dia kemudian mendengar orang-orang Amori berkata, "Mari kita terus berperang kepada bangsa Israel, karena para dewa suci kita, para peri ada di tangan kita, dan akan menyebabkan kekalahan mereka." Ketika dia mendengar kata-kata ini, roh Yahwe mendatangi Kenas. Dia bangkit dan mengayunkan pedangnya di atas kepalanya. Ketika orang Amori melihat pedang yang bersinar di udara, mereka berseru, "Sesungguhnya ini adalah pedang Kenas yang telah menimbulkan luka dan kesakitan." Tetapi kita tahu bahwa para dewa kita yang tidak dipercaya oleh orang Israel akan menyerahkan mereka ke tangan kita. Naiklah untuk bertempur. Mengetahui bahwa Elohim telah mendengar permohonannya, Kenas melemparkan dirinya ke atas orang-orang Amori dan menumpas 45.000 dari mereka. Dan banyak yang binasa di tangan saudara-saudara mereka sendiri, karena Elohim telah mengirim malaikat Gabriel untuk membantunya, dan ia telah membuat orang Amori menjadi buta sehingga mereka saling menjatuhkan. Karena pukulan keras yang dilakukan oleh Kenas di semua sisi, pedangnya menempel di tangannya. Dia kemudian menghentikan seorang Amori yang melarikan diri untuk bertanya kepadanya bagaimana melepaskan pedangnya. Orang itu menasihatinya untuk membunuh orang Ibrani dan membiarkan darahnya yang hangat mengalir di tangannya. Kenas menerima sarannya, tetapi alih-alih orang Ibrani, ia membunuh orang Amori itu sendiri dan darahnya membebaskan tangannya dari pedang. Ketika Kenas kembali ke anak buahnya, dia mendapati mereka tenggelam dalam tidur nyenyak, sehingga mereka tidak melihat keajaiban yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Mereka sangat heran ketika bangun, karena melihat seluruh dataran penuh dengan mayat orang Amori. Kemudian Kenas berkata kepada mereka, "Apakah jalan-jalan Elohim sama dengan jalan manusia? Melalui aku, Yahwe telah mengirimkan pembebasan kepada orang-orang ini. Bangkitlah sekarang dan kembalilah ke kemahmu." Orang-orang mengakui bahwa mujizat besar telah terjadi, dan mereka berkata, "Sekarang kita tahu bahwa Elohim telah melakukan keselamatan bagi umatnya. Dia tidak membutuhkan jumlah, tetapi hanya kekudusan." Sekembalinya dari kemenangan, Kenas diterima dengan sangat gembira. Seluruh orang sekarang bersyukur kepada Yahwe karena telah menempatkan dia di atas mereka sebagai pimpinan mereka.
Mereka ingin tahu bagaimana dia telah memenangkan kemenangan besar. Kenas hanya menjawab, "Tanyakan kepada mereka yang bersamaku tentang perbuatanku." Orang-orang itu terpaksa mengakui bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Hanya saja ketika bangun, mereka telah melihat dataran penuh mayat, tanpa dapat menjelaskan keberadaan mereka di sana. Kemudian Kenas menoleh ke 37 orang yang dipenjara. Sebelum dia pergi berperang karena telah menghina dirinya. "Ya," katanya, "tuduhan apa yang kamu buat untukku?" Melihat kematian itu tidak terhindarkan, mereka mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa, dan karena kesalahan mereka, mereka dibakar dengan api. Kenas memerintah selama 57 tahun sebagai pemimpin, kemudian dia mati. Kemudian yang kelima, pedang Goliat. Sesuai dengan namanya, pedang ini awalnya dimiliki oleh Goliat, seorang pangeran raksasa dari Filistin. Namun setelah dikalahkan oleh Daud, pedang ini kemudian menjadi milik Daud yang dikuduskannya bagi Yahweh dan disimpan di dalam kemah Tuhan. Asal-usul pedang ini tidak diketahui dengan pasti, tetapi dapat dipastikan bahwa pedang ini awalnya bukanlah milik dari Goliat ataupun tidak dibuat untuk Goliat. Jika kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-5 sampai 7 yang menuliskan pakaian perang Goliat dan perlengkapan perangnya, pedang ini tidak dituliskan sekalipun ada bersama Goliat. Pedang Goliat justru diucapkan oleh Daud dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Mungkin orang akan berpikir bahwa hal ini adalah suatu kebetulan, tetapi perlu diingat bahwa Roh Kuduslah yang mengilhami penulisan kitab suci, dan jelas penulisannya tepat dan memiliki makna yang dalam. Dalam pertarungan antara Daud dan Goliat, dimenangkan oleh Daud atas pertolongan Tuhan. Daud mengalahkan Goliat dengan umban yang tepat mengenai dahi dari Goliat. Kemudian seorang malaikat turun dan menjatuhkan Goliat ke tanah dengan wajah ke bawah, sehingga mulutnya yang menghujat Elohim yang hidup tersedak dengan tanah. Daud yang sebelumnya telah mengatakan akan memenggal kepala Goliat, kemudian berlari kepadanya serta mengambil pedangnya, lalu ia mengeluarkannya dari sarungnya dan membunuhnya. Dan dia memenggal lehernya dengan pedang itu. Dan orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, dan mereka pun melarikan diri. Daud kemudian mengambil perlengkapan perang Goliat dan menaruhnya dalam kemahnya sendiri. Daud juga membawa kepala Goliat ke Yerusalem dan menguburkannya di sebuah bukit. Bukit itu kemudian mulai disebut dengan nama Gal-Golayat, yang berkembang menjadi Golgota atau tempat tengkoraknya Goliat. Setelah kemenangan besar ini, Daud kemudian mengususkan pedang Goliat bagi Yahweh dan menyimpannya dalam kemah Tuhan di Nob kepada Imam Ahimelek. Saat Daud dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul, Daud datang ke Nob kepada Imam Ahimelek, dan Daud berkata kepada Ahimelek, "Apakah tidak ada dalam tanganmu tombak atau pedang? Sebab aku tidak membawa baik pedangku maupun senjata-senjataku, karena urusan raja sangat mendesak." Dan imam itu berkata, "Pedang Goliat, orang Filistin yang engkau kalahkan di lembah Elah itu, lihatlah, pedang itu terbungkus di dalam jubah di belakang efod itu. Jika engkau menginginkan, ambillah untuk dirimu sendiri, karena tidak ada lagi yang lain di sini selain itu." Dan Daud berkata, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Perlu diketahui bahwa tidak semua benda dapat dikuduskan bagi Yahweh, tetapi hanya benda-benda tertentu saja. Dan dari semua perlengkapan perang Goliat, hanya pedangnya yang diterima di hadapan Tuhan, bahkan ditempatkan bersama dengan perlengkapan kudus. Daud juga mengatakan bahwa tidak ada pedang yang seperti itu. Ini menunjukkan pedang ini memiliki keistimewaan lebih dari pedang-pedang lain yang ada. Setelah Daud memperoleh keamanan, dia kemudian mengembalikan pedang itu kembali dengan meletakkannya bersama dengan perkakas kudus tabernakel. Demikian pedang itu
terus ada bersama perkakas kudus di kemah Tuhan, sampai bait suci dibangun oleh Salomo. Pedang itu juga tetap diletakkan bersama perkakas kudus di bait suci. Ketika bait suci dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, pedang itu disembunyikan oleh Tuhan bersama dengan perkakas kudus lainnya. Demikian pedang itu terus ada bersama dengan perkakas kudus itu di tempat persembunyian sampai hari ini. Itulah sedikit informasi tentang 5 pedang yang ada di dalam kitab suci. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim yang perkasa. Haleluya.